pejabat Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Direktur Utama PT Mas Abadi Sejahtera, Bapak Zadid Taqwa, SIP. Yang saya hormati Camat Tulangan beserta jajaran Forko Bimka. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan, Dr. Catur Priambodo MKes. Yang saya hormati Kepala Desa Kenongo, Bapak Muhammad Husain, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa hadir pada acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Sebelum acara kita lanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irsadul Umam dan rekan saya Dea Ayuliandari yang akan memandu jalannya acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Al-Quds RSU Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Aisyah. Keempat, laporan dari Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam, seremonial peletakan batu pertama. Ketujuh, doa dan penutup. Para hadirin sekalian, dalam mengawali acara hari ini agar diberikan kelancaran serta kemudahan, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara yang selanjutnya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Anang Ma'ruf SH. Kepada Ustadz Muhammad Anang Ma'ruf SH kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah. Kepada Ibu Iisania Eskapners, kami persilahkan naik ke atas panggung. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di sana
Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Direktur RSU Aisyah Siti Fatimah Tulangan. Kepada Direktur RSU Aisyah Siti Fatimah Tulangan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kuntum subhanallah fa khairukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Sidoarjo Gus Mukhtar, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo Prof Milal, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Bu Subi, serta seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan yang bisa hadir pada siang hari ini, kepada Camat Tulangan yang selalu mensupport kami dalam kegiatan-kegiatan kami, kemudian PCM, PCA se-Kabupaten Sidoarjo yang bisa hadir pada siang hari ini, Kepala Desa Kenongo, mana hadir Pak Usin? Iya, karena kami selalu berkoordinasi dengan beliau. Kemudian seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah, tidak kata yang bisa kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada peletakan batu pertama gedung Al-Quds Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua. Ya, kami perlu melaporkan kepada Gus Mukhtar, pada Prof Milal, Bu Subi, Bu Feni, Mas Jadid, ini yang tampak di depan saya jadi Dr. Samsu, ya. Saya dalam hal ini masuk ke Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan itu di tahun 2017. Di tahun 2017, alhamdulillah gedungnya sudah gedung yang ada saat ini. Yang sebelumnya berada di seberang itu, di sisi utara, yang kemudian alhamdulillah kemudian bisa membangun di sini dengan luas bangunan 3.200-an, 2 lantai, 6.400. Yang kemudian saya masuk ke sini di tahun 2017. Sejak saat itu, insya Allah kami sudah mencanangkan untuk ini kita harus membuat gedung baru untuk pengembangan Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini. Dan alhamdulillah berkat kerjasama yang apik antara pimpinan daerah Aisyah, Majelis Kesehatan, dan kemudian seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan, alhamdulillah kami bisa merangkak naik dengan prestasi-prestasi yang alhamdulillah itu bisa menjadi bagian dari salah satu kebanggaan kami untuk kami bisa mengembangkan rumah sakit, terutama ketika saat COVID. Saat COVID itu kami berembuk dengan pimpinan daerah Aisyah untuk kemudian tanda kutip pada saat itu memberanikan diri
untuk menjadi bagian dari rumah sakit rujukan COVID. Di pada saat itu beberapa rumah sakit menjauhi diri untuk tidak ber-COVID, kami memberanikan diri dengan niat lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, untuk kemudian membantu pemerintah dalam memberantas COVID itu. Maka kami memberanikan diri untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID melalui SK Gubernur. Akhirnya bulan Agustus 2020 itu kami jadi rumah sakit rujukan COVID dengan beberapa penyiasatan yang ada di ruangan-ruangan kami, sehingga kemudian itu bisa merawat pasien dan menjadi ruang isolasi COVID. Ada 13 tempat tidur yang kami siapkan pada saat itu. Dan dengan segala perkembangan yang ada, alhamdulillah Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini bisa semakin memberi manfaat. Hal itu dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan semakin bertambahnya dokter-dokter spesialis yang kami rekrut untuk kemudian bisa gabung di Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini. Dan kemudian ada tambahan cukup banyak dari dokter-dokter yang kemudian menjadi keluarga besar kami. Gus Mutur, kami menyebut teman-teman dokter spesialis itu sebagai seduluran karena menjadi keluarga besar. Jadi keluarga besar itu yang namanya keluarga, ya sudah layaknya keluarga itu, layaknya saudara sekandung, layaknya kami ini kalau ada apa-apa saling bercerita, saling menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan rutin kami lakukan tiap 6 bulan sekali. Tiap 6 bulan sekali kami family gathering dengan dokter-dokter spesialis itu. Jadi Bu Feni, kami itu tiap 6 bulan sekali ngumpul sama dokter-dokter spesialis itu untuk kemudian kami berdiskusi. Ini bagaimana mengembangkan rumah sakit dan seterusnya itu. Pelayanan apa yang harus kita perbanyak, pelayanan apa yang harus kita optimalkan dan seterusnya. Alhamdulillah dengan jalinan komunikasi sebagai layaknya sebuah keluarga itu, teman-teman dokter spesialis itu pada kerasan di sini. Alhamdulillah pada kerasan. Dan kemudian kami secara bersama-sama pula. Jadi gedung baru ini di bawah arahan pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo, kami berdiskusi cukup lama. Kami menyampaikan ini, kami diskusinya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, 1,5 tahunan lah kami berdiskusi untuk menentukan letak-letaknya di mana, ini peruntukannya untuk apa, untuk ke depan nanti ada kelas rawat inap standar yang harus disikapi, 1 kamar isi 4 tempat tidur itu sebagaimana dengan kelas 1 VIP dan seterusnya, sampai kemudian muncul layanan unggulan apa yang harus kami siapkan. Itu kami diskusi lama banget, 1,5 tahunan lah kami berdiskusi itu, berubah sampai kemudian alhamdulillah kemarin beberapa waktu yang lalu gambarnya sudah final, termasuk rencana anggaran belanjanya sudah final. Maka kemudian alhamdulillah siang hari ini kita bisa untuk peletakan batu pertama yang kemudian nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung Al-Quds ini, insya Allah dalam kurun waktu yang ditentukan. Nggak lebih dari 1 tahun, insya Allah gedung ini nanti akan kita harapkan selesai. Luas lahan yang kami siapkan 1,4 hektar. Jadi 1,4 hektar itu untuk tambahnya nanti bentuknya L dari depan situ sampai terus kemudian ke belakang bentuk existing ini. Luas bangunannya hampir 1 hektar luas bangunannya, 9.620-an meter persegi. Terdiri dari, nanti di market bisa kita melihatnya, terdiri dari ada 3 gedung baru yang masing-masing 4 lantai. Yang kemudian dari sana nanti akan ada pelayanan-pelayanan yang kemudian bisa kita kembangkan, dan kami berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat seputar Tulangan dan pada masyarakat Sidoarjo pada umumnya. Perlu kami sampaikan juga kegiatan-kegiatan rutin yang kami lakukan adalah salah satunya adalah tiap milad
Muhammadiyah yang kebetulan dekat harinya dengan milad Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan, kita selalu mengadakan khitanan massal. Khitanan massal itu 100 orang dan itu sudah kita jalankan sejak 2017, libur pada saat Covid 2020. Dan yang menariknya, Gus, dari 100 anak yang kita khitan itu kita memberi sertifikat, Gus. Kita memberi sertifikat. Terus kemudian sertifikat itu nanti kalau kemudian anak yang kita khitan itu nanti menikah kemudian istrinya hamil itu nanti melahirkan di Fatimah gratis, bro. Jadi istri yang melahirkan tadi itu gratis di sini. Ketika kemudian istrinya tadi itu melahirkan anak laki-lakinya kita khitan gratis, kita beri sertifikat. Anak yang di kita nanti nikah, punya istrinya melahirkan di sini gratis, punya anak laki-laki, gitu terus sampai keturunan yang nggak terbatas, gitu ya. Jadi kami punya data untuk itu, dan kemudian itu menjadi salah satu bagian dari kami mencoba untuk memberi manfaat kepada masyarakat, gitu ya. Jadi seperti yang sering disampaikan Bu Sufi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat buat manusia yang lain. Satu hal lagi kami sampaikan juga, Bu Smudor, Bu Feni, bahwa pasien PBI yang rawat inap di kita, PBI itu yang penerima bantuan iuran yang kelas 3 itu, kalau rawat inap di kami, kemudian kami tangani, kemudian alhamdulillah Allah sembuhkan, wa idza maritu fa huwa yasfin. Ketika Allah menyembuhkan, pulangnya kami beri sembako. Jadi berobatnya gratis, tidak bayar apa-apa, pulangnya kami beri sembako. Dan itu ada yang kemudian berkomentar, enak loro neng Fatimah itu, waras mulainya oleh sembako. Masya Allah. Ya walau bagaimanapun jangan sakit lah ya. Tapi ketika sakit, yang kami terapkan di teman-teman, bahwa orang sakit yang datang ke sini adalah orang yang dikirim oleh Allah untuk membuat kita punya kesempatan beribadah. Dalam konteks apa? Dalam konteks melayani pasien itu. Maka ketika pada saat kami memberikan pelayanan, ketika saat kita beribadah itu, kemudian ada sesuatu yang kurang berkenan, kami sangat terbuka untuk mendapatkan informasi itu, untuk kemudian kami tindak lanjuti. Dan ada satu kegiatan lagi yang beberapa saat lalu kami lakukan sebelum puasa Ramadan ini, adalah gerbek masjid. Jadi gerbek masjid itu bukan masjidnya kita gerbek untuk kajiannya kita bubarkan, enggak. Masjidnya kita gerbek untuk kemudian kami koordinasi sebelumnya dengan takmir masjid. Kira-kira masjidnya butuh apa? Butuh lemari, butuh jam, butuh kipas angin, butuh toa speaker itu atau apa? Kami sudah komunikasi sebelumnya. Pada hari H yang ditentukan, kami berombongan dari Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah Tulangan datang ke masjid itu untuk kami bersihkan. Kalau butuh kami cat, kami cat. Kalau butuh kemudian kami ganti kerannya, kami ganti kerannya. Untuk kemudian kipas anginnya, kami ganti kipas anginnya, dan seterusnya. Untuk kemudian tidak ada tendensi apapun. Artinya tidak ada seremonial bahwa kami sambutan pelayanan kami ini enggak. Selesai acara kami serahkan, terakhir itu di Singopadu. Masjidnya mana? Baitur Rahim. Ya, Baitur Rahim di Singopadu itu. Terus selesai acara kami, karena permintaan dari takmir masjidnya adalah corong toa itu, yes, kami berikan, difoto, sudah masjidnya sudah kami bersihkan, dan seterusnya sudah kami pulang. Jadi kami mencoba untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Ya, ada, tidak apa-apa barangkali kami sampaikan juga, kalau masjid yang kami gerbek itu, memang bukan masjid Muhammadiyah. Jadi masjid yang kami gerbek itu justru adalah masjid saudara kita NU. Untuk apa? Untuk menjalin
silaturahim, untuk menjalin sinergisitas, sehingga kemudian di tulangan ini yang sudah sangat kuat hubungan antara Muhammadiyah, Aisyah dan NU-nya itu semakin erat dengan sinergisitas kita itu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin butuh kami sampaikan. Kami mohon doa restunya, kami mohon dukungan, kami mohon supportnya, sehingga rencana kami untuk pengembangan membangun gedung Al-Quds ini semoga diberi kemudahan, semoga diberi kelancaran, dan pada perjalanannya nanti bisa memberi manfaat yang jauh lebih besar dan membantu program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo kepada Ibu Siti Zubaidah Syafi'i SAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati bersama Gus Bupati kita, Gus Mudor. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Profesor Doul Milal beserta jajarannya, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Bapak Dr. Samsul, karena belum kenal ya, kalau salah mohon maaf. Kemudian alhamdulillah juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan Ibu Dr. Feni. Bu Feni sebenarnya bukan orang yang asing lagi buat saya, karena beliau ini teman lama saya, yang mana dulu seperjuangan untuk ya waktu itulah. Kemudian ada dari Bapak Kesra, dari Pak Camat dan seluruh yang hadir pada siang hari ini yang kami banggakan, dan seluruh Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah, Dr. Catur Priambodo, beserta seluruh sivitas Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah yang kami cintai. Tiada kata yang pantas kami ucapkan pada siang hari ini, siang setengah sore, sudah jam 2 ternyata. Kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rahman Rahimnya lah, karena kasih sayangnya lah, sehingga kita semua masih diberikan Allah kesehatan. Yang jelas itu kita sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita semua bisa hadir di acara peletakan batu pertama untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah yang berada di Tulangan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kami sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua para mujahidah, baik yang di pemerintahan, yang di swasta, di Muhammadiyah, di Aisyah, semua yang kita lakukan insya Allah dengan ikhlas, sehingga keikhlasan itu akan menghantarkan kita semua bersama Rasulullah tercinta di surganya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bu Feni sempat kaget, ternyata acara di Muhammadiyah Aisyah nyanyi ini wakeh. Tadi dia anggap 2 cukup, oh ternyata ada lagi.
Yang nomor 3 itu tidak boleh ketinggalan Bu Feni, karena itu lagu kebanggaan kami. Jadi lagu wajibnya Aisyah, di tanganmu lah nasib bangsa gitu. Jadi di tangan perempuan-perempuan inilah insya Allah Indonesia akan maju atau mundur ada di tangan kita semua. Oleh karena itu lagu Maris Aisyah semoga bapak-bapak Muhammadiyah juga hafal gitu ya. Kalau dokter catur ini saya yakin juga hafal. Kalau tidak hafal nggak mungkin jadi direktur rumah sakit Aisyah. Jadi itu merupakan apa? Kalau mau melamar jadi direktur rumah sakit itu harus wajib Maris Aisyah hafal. Dokter catur sudah 2 periode, 10 tahun ya Pak Dir. 10 tahun pasti sudah hafal. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir dan kepada Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah yang sudah menyiapkan panitia, khususnya dokter Rin yang sudah bersama seluruh teman-teman yang sudah menyiapkan acara pada siang hari ini yang pasti sangat ribet dan repot ya, karena memang kegiatan biasanya dilakukan pagi hari ini tadi siang hari. Mohon maaf karena pagi hari tadi ada acara di Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga acara ini kami agendakan siang hari. Jadi kami ucapkan terima kasih Pak Dir beserta seluruh yang sudah menyiapkan kegiatan peletakan batu pertama yang insya Allah nanti akan kita resmikan bersama-sama, yang mana pada hari ini hari Sabtu 9 Maret ya 2024 baru bisa terlaksana. Yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Dir bahwa memang Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah ini sudah wajib harus ada pengembangan. Yang mana sudah diceritakan Pak Dir tadi, memang kebutuhan masyarakat khususnya di Tulangan sudah tidak memungkinkan untuk hanya rumah sakit yang ada di belakang kita ini. Jadi apa yang kita diskusikan selama 1,5 tahun Pak Dir ya, itu kemarin selain kita diskusi kita juga istikharah ya, supaya bagaimana nanti pengembangan rumah sakit ini bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat. Jadi tidak hanya yang kita pikirkan rumah sakit untuk profit, tidak, tapi bagaimana supaya rumah sakit ini bisa bermanfaat untuk umat ya, yang paling pokok itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi nanti ini akan dibangun 3 tahap nanti. Yang pertama adalah Al-Qud, yang mana nama-nama itu kita ambil nama-nama suci gitu ya. Mudah-mudahan rumah sakit ini nanti benar-benar bisa melayani masyarakat dengan benar-benar dengan hati. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti yang akan kita bangun ada 3 gedung. Yang pertama Al-Qud, kemudian yang selanjutnya apa Pak Dir? Apa? Kok lupa saya? Kemudian Asyifa ya, Asyifa, dan satunya Al-Haramain, nama-nama yang luar biasa ya. Jadi nama-nama itu pun hasil dari diskusi dan hasil istikharah juga, agar benar-benar apa yang kita terapkan di rumah sakit ini benar-benar bisa dirasakan oleh umat, oleh masyarakat di Sidoarjo. Bapak Ibu yang kami hormati, yang tadi disampaikan oleh Pak Dir bahwa perjalanan rumah sakit yang awalnya dulu itu sebelum rumah sakit adalah BKIA, kemudian menjadi rumah sakit. Dan kemudian ini saat ini masih tipe D Bu Feni. Mudah-mudahan nanti setelah kita bangun ini bisa meningkat tipe C. Dan kita merujuk bahwa kebutuhan masyarakat di Tulangan ini sudah tidak memungkinkan menggunakan hanya 1 gedung ini. Akhirnya diskusi panjang, kita harus dan wajib segera membangun untuk penambahan atau pengembangan Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah. Nah, kemudian kami perlu sampaikan kepada Gus Mudur juga bahwa insya Allah Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan ini selain kita ini kebutuhan untuk masyarakat Tulangan, juga masyarakat sekitar kita, ada yang di Kerembung, Prambon, Tulangan, Tanggulangin, Candi dan sekitarnya. Itu semua niat kita adalah untuk juga membantu pemerintah yang sudah disampaikan oleh Pak Dir tadi. Selama Covid luar biasa yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah untuk ikut
Cibagu waktu COVID 2020 sampai selesai itu. Bapak Ibu yang kami hormati, Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah ini tidak akan bisa berjalan dengan baik atau akan bisa bermanfaat untuk umat tanpa campur tangan kita semua. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan Pak Direktur, kemudian atau karyawan di rumah sakit atau tim daerah. Jadi kami perlu bersinergi, khususnya dengan Dinas Kesehatan Ibu Feni. Mohon nanti Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah ini sering-sering di sambangi ya, sering-sering diinuk gitu ya. Agar apa-apa yang mungkin bisa kita diskusikan, apa kekurangan dan lain sebagainya nanti bisa kita pengembangannya bisa kita lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, selain itu kami juga mengacu pada aturan-aturan yang baru dari Dirjen Kesehatan 2022 bahwa rumah sakit 2025 insya Allah bulan Mei itu sudah harus mengikuti aturan bahwa satu kamar itu hanya boleh ada 4 bed dan jaraknya 1,5 begitu. Oleh karena itu, bagaimana supaya setelah peletakan baut pertama ini tidak berhenti di sini, akan terus dikembangkan dan insya Allah sebelum bulan Mei mudah-mudahan sudah selesai. Oleh karena itu, mumpung di sini ada Gus Bupati, ada dari Dinas Kesehatan, kami mohon doa restu dan dukungannya supaya apa yang kita cita-citakan ini bisa terlaksana. Terutama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga ini selaku apa ya, kalau di dalam rumah tangga suami Aisyah ya. Jadi mohon dukungannya pada Muhammadiyah supaya amal usaha Aisyah ini terus bisa berjalan. Dan insya Allah kalau rumah sakit Aisyah ini besar, semua bisa merasakan manfaatnya. Tidak hanya Aisyah, tapi seluruh masyarakat akan bisa merasakan kemanfaatan Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah yang berada di Tulangan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mohon doa restunya, mudah-mudahan pelaksanaan yang diawali siang hari ini kemudian dalam perjalanan nanti bisa lancar. Mohon doanya mudah-mudahan juga bisa sesuai harapan kita semua dan selesainya sesuai harapan. Mudah-mudahan sebelum bulan Mei 2025 Pak Dir bisa ditempati dan mudah-mudahan terus berkembang. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon doa restu untuk semua yang hadir, baik pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah di sekitar kita, karena Muhammadiyah, Aisyah, Pak Camat yang ada di Tulangan inilah yang akan bisa mensupport kita untuk bisa maju bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, barangkali kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk itu kami akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita simak sambutan Bupati Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Mudar Ali SIP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, saya banggakan, selalu saya takzimi Ketua DP Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo, Prof. Milal, semoga beliau sehat selalu, panjang umur, beserta semua jajarannya yang saya hormati, saya banggakan, ibunda kita
Ketua Pengurus Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo Bu Zubi, beserta semua jajarannya, matur nuwun atas undangannya. Yang saya hormati, saya banggakan semua kepala OPD yang hadir dari Dinas Kesehatan, kemudian ada dari RSUD Notopuro, ini baru namanya, baru tepuk tangan yang meriah. Kemudian saya juga bawa kepala dinas perizinan Kabupaten Sidoarjo, sehingga nanti beliau, mohon berdiri nih, mohon berdiri. Rumah beliau dari sini nggak nyampe 200 meter. Iki wong Kenongo Wetan asli, kalau pulau Kenongo Kidul, iki Kenongo Wetan asli. Jadi jaraknya mungkin dari sini hanya 200-300 meter, sehingga titip-titip agar semua yang berkenaan dengan perizinan di rumah sakit ini dimudahkan, dibantu, dan kemudian disupport dengan baik. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Direktur RSU Aisyah Siti Fatimah serta semua hadirin undangan baik dari PC Muhammadiyah atau PC Aisyah se-Kabupaten Sidoarjo yang hadir hari ini. Puji syukur alhamdulillah, di siang menjelang sore yang cukup mendung ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, insya Allah sehat semuanya. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua ingkang kula hormati, Pak Profesor, Ibu Dupi ingkang kula hormati. Yang pertama, kami mewakili pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat berterima kasih bahwa adanya hal ini, diaku tidak diaku, saya yakin panjenengan juga tidak butuh pengakuan, karena semuanya kalau dilihat secara dalam dua pembicaraan sebelum kami ya adalah pengabdian sekaligus beribadah. Ada yang keselip satu ini, Ketua Segenap Forkopimka Kecamatan Tulangan, pangapunten Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili. Jadi yang pertama yang bisa disampaikan oleh pemerintah kabupaten, berterima kasih secara utuh, dan sudah saatnya kabupaten tidak melihat bahwa ini adalah instansi pemerintah, ini instansi swasta dan sebagainya, tetapi Dinas Kesehatan wajib melihat bahwa teman-teman yang di private sector atau swasta adalah partner yang baik untuk fastabiqul khairat, memastikan bahwa pelayanan kesehatan se-Kabupaten Sidoarjo bisa berlangsung dengan baik lagi. Maka yang bisa kami sampaikan seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, berbicara tentang dokter spesialis. Jumlah dokter spesialis Indonesia secara persentase bahkan kalah dengan negara yang hari ini mengalami perang, namanya Myanmar. Kenapa kemudian Kabupaten Sidoarjo ngotot sekali agar naik ke tipe A? Jawabannya cuma minta ini, agar kita bisa jadi tempat untuk mendidik menurut Undang-Undang Kesehatan yang baru saja disahkan akhir 2023. Salah satu pasal yang penting di sana bahwa ada pergeseran menjadi hospital base untuk dokter spesialis, dan kabupaten harus bersiap untuk mengambil rumah sakit tipe A, bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Memang ya harus sedikit gaya, karena Sidoarjo satu-satunya kabupaten se-Indonesia yang punya rumah sakit tipe A. Tapi intinya bukan itu. Intinya kami tahu bahwa bangun fisik itu lebih mudah dibanding kemudian bangun SDM. Bangun kemudian menciptakan sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu dokter spesialis jauh lebih susah dibanding membangun sekian ratus rumah sakit. Karena belajar itu butuh waktu, butuh pengalaman, butuh. Harapan kami ini masih belum oleh pemerintah pusat, belum diaplikasikan. Harapan kami akan lebih senang sekali kalau kemudian
rumah sakit yang ada di Sidoarjo itu menjadi garda terdepan untuk mau mensumbangsihkan dokter umumnya untuk menjadi dokter spesialis besok di RSUD Notopuro Kabupaten Sidoarjo. Karena sekali lagi ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita. Yang kedua yang bisa kami sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur atas undangannya. Sekaligus juga ini menjadi satu hal baru bagi kami. Di hadis itu runtut. Ya, kalau ternyata hari ini ternyata lebih baik dari kemarin, maka kita orang yang beruntung. Kalau kemudian hari ini ternyata sama dengan yang kemarin, penghubung kita ini orang yang rugi. Dan kalau ternyata hari ini ternyata lebih jelek dari kemarin, kita ini palaun kiloko. Ini yang harus jadi konsepsi besar kita. Harapan kami cuma satu dalam poin ini. Semuanya wajib fastabiqul khairat, pastikan dari Sidoarjo, oleh Sidoarjo, dan untuk Sidoarjo. Harapannya jelas nih. Kalau kemudian Siti Fatimah kok kemudian merujuk ke tipe A, jangan kula titip kalau bisa di Sidoarjo. Gak usah sampai Dokter Sutomo, karena Dokter Sutomo belum tentu juga lengkap. Kita masih bersaing. Jadi ada 4 pelayanan ya, yang saya yakin kita sudah bersaing dengan Dokter Sutomo. Tapi kita akan terus berbenah. Pesan yang bisa kami sampaikan sekali lagi, kita ini kabupaten yang besar. Dan kabupaten yang besar, antara semua stakeholdernya harus saling menguatkan, semuanya harus timbal balik, semuanya antara satu dengan yang lain merangkai untuk dari Sidoarjo, oleh Sidoarjo, dan untuk Sidoarjo. Saya juga terima kasih kepada Pak Direktur. Ini ada satu terobosan baru, namanya sunat bersertifikat. Ini biasanya sertifikat itu menunjukkan tanda kepemilikan. Kalau Pak Profesor Mila tadi tanya, wah suwe banget lah aniku kok apa jenenge gratis ini. Oh kalau saya enggak itu, kepemilikannya ini bentuknya apa? Bisa jadi ini satu bukti besok ini kalau jadi Menteri Agama Pak Dr. Catur ini juga jadi bahaya. Jangan-jangan waktu ada mau nikah menyebutkan syarat harus punya sertifikat sunat tadi. Akhirnya cari lagi. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan kepada semuanya, saya yang terakhir ini terima kasih. Saya harus ucapkan terima kasih ini sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, dan apresiasi wes ake-ake. Ada satu menarik di ranking bupati, di rapot bupati di tahun 2023. Rapot bupati itu kinerjanya diukur namanya IKU, Indeks Kinerja Utama Bupati. Ada satu yang menarik namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Komponennya ada 3. 1 pendapatan per kapita, 2 kesehatannya oke, jangka waktu hidup dan sebagainya. Yang ketiga adalah pendidikan. Berita baiknya adalah ternyata hasil yang keluar tahun 2023 ini jauh melampaui target tahun 2023 dan bahkan sudah melampaui target tahun 2026 ketika bupati akan turun dan sebagainya. Targetnya belum keluar, kita sudah melampauinya. Kita sekarang di poin 81,88.
Padahal target tahun 2026 hanya 81,44. Tahun 2026 target IPM kita cuma 81,44. Tahun 2023 sudah dijawab oleh termasuk salah satunya Aisyah. Kita sudah bisa memberikan kontribusi nilainya 81,88. Artinya kita sudah di track yang baik. Kita sudah di track yang baik. Dan saya yakin itu bukan karena bupati, bukan karena dinas kesehatan, bukan. Itu karena kolaborasi semua, sinergitas semua yang ada di dalam komponen-komponen di dalam. Maka sekali lagi yang bisa kami sampaikan, dinas atau plat merah tidak boleh menganggap private sector itu sebagai saingan dan sebagainya, tapi harus menganggap beliau semua sebagai partner untuk fastabiqul khairat dan bisa mengabdi lebih baik lagi di Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pangapunten menawi wonten salah kata, dan ini desa saya. Dan sampai hari ini saya sering dimarahi sama pajak, marahin sama beberapa instansi karena KTP saya itu orang Kenongo, tapi omai wis gak ono. Jadi omai ganti masjid nih, tapi KTP-nya di situ. Sehingga wong pajak, wong LKHP, semuanya ketika mengantarkan surat, loh kok bentuknya masjid? Akhirnya Pak. Tapi saya yakin, saya percaya, saya ini ditumbuhkan di tanah ini dan menjadi indah kalau kemudian melihat hari raya, walaupun kadang-kadang gak bareng-bareng. Kadang kene wis riyaya, kono wis duka, kene sik poso kono wis riyaya mlaku nang lapangan. Tapi ini, maka saya harapkan keindahan yang ada di Kenongo sudah saatnya kita cloning ke semua desa se-Kabupaten Sidoarjo. Maka sekali lagi yang bisa kami sampaikan dan selalu akan saya sampaikan, wong Aisyah, Muhammadiyah, LTII, bagaimana? Jangan merasa bahwa bupati ini wong NU. Insya Allah saya lebih dekat dengan ketua pengurus daerah Aisyah daripada ketua Muslimat Sidoarjo. Ya enggak, soalnya Bu Subi ku WA terus gitu loh, Bu Muslimat enggak gitu. Bukan mari ini aku mau Bu Aisyah enggak, karena saya laki-laki, enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang bisa kami sampaikan, tidak boleh kemudian berpikir yang kami akan berusaha seadil mungkin, seproporsional mungkin untuk nyumbanggakan panjenengan saya. Jangan di kotak-kotak. Di kotak-kotak ini nggak enak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Saya tidak berani ngomong wallahul muwaffiq, soalnya ketahuan itu lewat NU. Saya tak tengah-tengah aja. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin tahun politik bahaya. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Imam Mahfudi MPhil. Kepada Ustadz Imam Mahfudi MPhil kami persilakan.
Hadirin, kita tundukkan wajah, pikiran dan hati kita pada sore hari ini untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, memudahkan urusan kita semua. Kami akan memimpin doa ini dengan cara agama Islam. Barangkali di antara undangan ada yang Muslim, kami mohon maklum dan mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan bakin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Pada siang menjelang sore hari ini, kami tundukkan wajah, pikiran, hati kami untuk memohon kepada-Nya, mengharap karunia dan rahmat-Nya, memohon kemudahan dan keberkahan dari-Mu atas rencana kami, rencana pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo, rencana masyarakat Sidoarjo untuk membangun gedung Al-Quds, Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah di tempat ini. Oleh karena itu ya Allah, jadikan maksud dan niat kami sebagai maksud yang Kau ridai. Allahumma ja'al awal hadzal yaumi salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Jadikan awal hari ini, awal pembangunan ini penuh kebaikan. Prosesnya, pertengahannya, perjalanannya penuh dengan keberuntungan. Bahkan sampai akhir perjalanan kami, siapapun di antara kami di akhir perjalanannya, jadikanlah semuanya menjadi kesuksesan. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khair. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Fattah, ya Alim, semua pintu kebaikan. Wa khawatimahu, semua akhir yang baik. Wa jawami'ahu, dan semua urusannya menjadi kebaikan. Wa awalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil a'la minal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami tempat, tempatkanlah kami di tempat ini, tempatkanlah amal usaha Rumah Sakit Umum Aisyah Siti Fatimah termasuk yang akan kami bangun ini sebagai tempat yang penuh barokah, tempat yang penuh manfaat, tempat yang menyelamatkan umat manusia. Wa anta khairul munzilin, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat di dunia maupun di akhirat. Allahumma yassir umurana, mudahkan urusan kami ya Allah. Wa farrij humumana, pecahkan kesulitan-kesulitan kami, sulit-sulitkan sesak kami. Washfi mardana, berikanlah kesembuhan siapapun yang sakit di antara kami. Warham mautana, rahmatilah orang-orang yang sudah mendahului kami. Waqti hawaijana hawaijad dunya bil maisar, tunaikan, tuntaskan, selesaikan ya Allah seluruh kebutuhan-kebutuhan kami, kebutuhan di dunia dengan semudah-mudahnya,
وحوائج الآخرة بالرضا والعفو والمغفرة. Kebutuhan kami untuk urusan akhirat kami dengan ridho-Mu, dengan maaf-Mu dan ampunan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.